Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan saja, dengan seizin Tuhan saja, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Kita terus berharap umat-umat Tuhan, kita semuanya tetap sehat, kuat, dan terus berada di dalam lindungan penjagaan Tuhan, dan bisa siap merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersama dalam tata surga, kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, dan tolong tuntun kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Umat Tuhan dipersalahkan karena bencana alam. Ayat intinya diambil dari Wahyu 12 ayat yang ke-12. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Keterangannya, bila mana manusia semakin lama semakin jauh dari Tuhan, maka setan dibiarkan untuk menguasai anak-anak durhaka. Ia melemparkan kebinasaan di antara manusia. Terjadi malapetaka di darat dan di laut. Harta dan nyawa binasa oleh api dan banjir. Setan memutuskan untuk menuduh hal ini ke atas mereka yang tidak mau tunduk kepada berhala yang didirikannya. Agen-agennya menuding Masehi Advent hari ke-7 lah yang menjadi penyebab kesukaran. Orang-orang ini berdiri menentang hukum, kata mereka. Mereka menodai hari Minggu. Sekiranya mereka dipaksa untuk mentaati hukum pemeliharaan hari Minggu, maka penghakiman yang mengerikan ini akan berhenti. Bencana-bencana alam akan terjadi. Bencana alam yang sangat mengerikan, sangat tidak diharap-harapkan. Dan kebinasaan-kebinasaan ini akan berturut-turut satu dengan yang lain. Jika sekiranya ada perhatian terhadap amaran-amaran yang diberikan Tuhan, dan kalau gereja-gereja mau bertobat kembali kepada kesetiaan mereka, maka kota-kota lain akan diperpanjang usianya. Tetapi jikalau manusia yang telah tertipu terus saja berada di jalan yang sama di mana mereka telah berjalan dengan tidak mempedulikan hukum Tuhan dan menyuguhkan kepalsuan-kepalsuan kepada orang banyak, Tuhan membiarkan mereka menderita bencana alam supaya perasaan mereka dapat dibangunkan. Penghukuman akan sepadan dengan kejahatan orang banyak dan terang kebenaran yang mereka telah miliki. Jikalau mereka telah memiliki kebenaran itu, maka sesuai dengan terang itulah penghukuman itu. Setan menaruh penafsiran terhadap peristiwa-peristiwa, dan ini menyebabkan manusia mengira sebagaimana kehendaknya bagi mereka bahwa bencana yang melanda negeri adalah akibat pelanggaran atas hari Minggu. Mengira dapat menangkis murka Allah. Orang-orang yang berpengaruh ini membuat hukum yang memaksakan pemeliharaan hari Minggu. Mereka mengira bahwa dengan mengangkat hari perhentian palsu ini lebih tinggi dan terus lebih tinggi, memaksakan penurutan kepada undang-undang hari Minggu, yaitu Sabat tiruan, mereka sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Mereka yang menghormati Tuhan dengan memelihara hari Sabat yang sejati dipandang sebagai orang yang tidak setia kepada Tuhan. Sedangkan sebenarnya mereka yang menganggap mereka demikian adalah mereka sendiri yang tidak setia, sebab mereka sedang menginjak-injak di bawah kaki mereka hari Sabat yang bermula di Eden. Umat Tuhan dipersalahkan karena bencana alam. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bagi semua umat-umat Tuhan. Siapapun kita, dimanapun kita berada, ketika kita memilih berada di pihak Tuhan, ketika kita memilih untuk mengikuti Tuhan dan menurut kepada hukum-hukumnya, menyucikan kebenaran Alkitab, menguduskan hari Sabat hari ke-7, ada resiko yang kita akan hadapi.
Ada tantangan yang akan kita hadapi. Salah satunya adalah setan dan agen-agennya akan menuduh umat-umat Tuhanlah yang menjadi penyebab bencana. Dan apabila itu terjadi, undang-undang hari Minggu, undang-undang yang memaksakan kepada pemeliharaan hari Minggu, Sabat yang palsu, akan lebih diperketat lagi, akan lebih dipaksakan lagi. Sehingga dekrit kematian itu akan dipaksakan, sehingga orang akan bebas menganiaya, memenjarakan, bahkan merenggut nyawa umat-umat Tuhan. Sahabat-sahabatku, seluruh umat-umat Tuhan, saudara-saudaraku yang seiman, apakah kita siap menghadapi kesukaran itu? Apabila kita merasa belum siap, apabila kita merasa kita tidak memiliki kesanggupan apa-apa untuk menghadapi hal tersebut, jangan sia-siakan waktu kita. Gunakan waktu kita dengan lebih bijaksana lagi. Pergunakan waktu yang ada untuk datang lebih dekat kepada sumber kekuatan, yaitu Tuhan sendiri. Meminta pertolongan Tuhan agar dengan kuasanya saja menguatkan, meneguhkan, memampukan kita. Sehingga masing-masing kita yang memiliki keterbatasan dalam segala sesuatu yang kita hadapi, dengan kuat kuasa Tuhan saja, ketika kita datang memohon kuasa kepadanya, ketika kita bersekutu dekat kepada Tuhan, maka Tuhan Allah yang maha baik, yang telah menang menghadapi setiap pergumulan, setiap tantangan, cobaan setan, akan menyanggupkan kita untuk menang menghadapi setiap tantangan, pergumulan, setiap permasalahan, setiap tuduhan, bahkan ancaman yang akan diberikan kepada kita umat-umat Tuhan. Mari datang lebih dekat kepada Tuhan, menyadari kebutuhan kita akan Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan saja kita akan dimampukan untuk tetap berdiri teguh, tetap setia mempertahankan iman, dan terus berharap kepada Tuhan walau apapun yang menjadi taruhannya. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami datang memohon kepadamu ya Tuhan, kekuatan, kesanggupan untuk meneguhkan, menguatkan kami. Kami menyadari keterbatasan kami, ketidakmampuan kami, ketidaksanggupan kami menghadapi pergumulan tantangan yang ada di depan kami. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Allah yang maha baik mengurapi kami dengan kuat kuasa roh suci Tuhan, menuntun kami agar kami bisa siap menerima roh jenakir, dan kiranya materai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami, sehingga apabila krisis itu tiba, apabila tantangan demi tantangan akan kami alami, apabila ancaman bahkan serangan demi serangan akan kami rasakan, kami merasakan tuntunan penjagaan Tuhan yang akan terus menjaga, memelihara kami. Bantu kami untuk lebih kokoh mempertahankan iman kami kepadamu ya Tuhan, untuk terus setia kepadamu dalam setiap hal yang kau izinkan kami alami. Kami sangat membutuhkan Engkau ya Bapa. Untuk itu, apabila ada umat-umat Tuhan yang sedang mengalami perjuangan iman saat ini, mampukan kami untuk menang ya Tuhan. Mampukan kami untuk terus berharap dan bergantung sepenuhnya kepadamu, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami semua bisa merasakan indahnya terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.